Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik klan Wei yang terbunuh. Perkasa, ada ribuan dari mereka. Pemimpin pembangkit tenaga listrik bernama Wei Yuan, dan dia mampu mengolah dirinya sendiri. Tuan Muda Mingze, apakah Anda baik-baik saja? Yuan Zeming berkata bahwa tidak ada masalah besar. Dia memandang Qin Yichen. Kali ini, dia berhutang nyawa pada orang ini. Hanya saja Yuan Zeming tiba-tiba merasakan badai petir di langit berbintang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di ruang bintang, saya menemukan planet yang rusak secara acak, dan nyala api menyala, bahkan memancarkan semburan aroma. Suku besi ini lahir untuk memakan emas dan besi. Daging dan darahnya sudah penuh dengan emas dan jalan besi. Pantas saja dagingnya begitu tirani, tapi enak sekali. Qin Yichen duduk di dekat api unggun, menggigit daging sapi. Sementara Lei Qiyu duduk di sampingnya, memandang Putri Wenqing dengan ketidakpuasan. Aku bahkan tidak bisa memasak nasi. Putri Wenqing menundukkan kepalanya, dan potongan daging yang dia panggang sudah hangus dan dibuang olehnya. Tetapi dalam menghadapi mata naga yang berbinar-binar itu, Putri Wenqing menjadi panik. Bagaimana ini bisa menjadi memalukan karena dimarahi oleh keluarganya? Namun, Qin Yichen dan sekelompok pembangkit tenaga listrik Feng Shui Cheng berpesta, dan bahkan mengeluarkan anggur yang kuat. Bahkan Kong Wu memegang sepotong urat daging sapi, mengunyahnya dengan nikmat. Namun, mata di sekitarnya terlihat muram dan bahkan penuh amarah. Pada saat ini, langit berbintang ini mengumpulkan puluhan ribu orang kuat. Hampir semua kaisar dari semua sisi ada di sana. Yang membuat Yuan Zeming tidak nyaman adalah ada postur samar yang berpusat pada api unggun yang menyala di sekitar istana Kaisar Ke. Lupakan saja, kuncinya adalah, Anda adalah Bai Guanxing. Saya ingat Anda adalah orang yang banyak akal yang mengikuti Brahma Miles. Mengapa Anda berdiri di sisi istana kekaisaran? Bai Guanxing tidak bisa berkata-kata, dan Qin Yichen memuntahkan sepotong tulang sapi, dan berkata dengan ringan, klan Bai akrab dengan kekuatan supernatural dari 10.000 ras, yang sangat berguna. Dia dan Fan Wanli terpisah. Menurutku dia berguna, di dalam roh surgawinya, menanam segumpal kekuatan pedangku. Oleh karena itu, dia harus berdiri di sisiku. Yuan Zeming menarik napas dalam-dalam, tetapi pada saat ini, dia mendengar minuman dingin. Apakah itu dipisahkan atau dibunuh olehmu? Qin Yichen mengangkat kepalanya dan menyapa mata dewa yang galak. Pemilik mata dewa itu berdiri di depan banyak klan Fan Ming yang kuat, agung dan mendalam. Fan Wanyu. Qin Yichen meliriknya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Wei Yuan berkata dengan suara yang dalam, Bai Guanxing baik-baik saja. Ini, senior, ada apa? Tanda seru. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lei Qiyu dengan permusuhan. Tidak apa-apa bagi Bai Guanxing untuk bergabung dengan klan Kaisar Ke. Bagaimanapun juga, di mata mereka, ini bukan masalah besar. Tapi sosok ini, meski berubah menjadi pria parubaya, itu jelas naga petir. Yuan Zeming berpikir bahwa naga petir yang telah memberkati Qin Yichen hanya bertemu dengan kesempatan dari klan naga sejati. Ini bukan kejahatan yang serius. Faktanya, mereka ingin memiliki kesempatan seperti itu. Tapi siapa sangka, ini bukan kesempatan, tapi Dewa Naga hidup dari klan Leize. Lei Qiyu merasakan niat membunuh. Diam-diam meletakkan daging sapi. Guntur melonjak di mata naga. Qin Yichen melihat sekeliling, mengunyah daging dan darah dari Iron Demon Venerable. Apakah ini masih perlu dijelaskan? Tidak bisakah kamu melihat, Senior Lei Qiyu, adalah naga petir bawaan? Senior Lei Qiyu terluka parah saat itu, pulih dari jalan besar langit dan bumi, dan kemudian bertemu dengan kami. Kemudian, itu sangat banyak saat itu. Jadi, Istana Kaisar, berencana merekrut naga petir ini. Mata Fan Wanyu dingin dan tegas, dan bahkan niat membunuh muncul. Feng Tianxing, bahkan jika Anda tidak jauh di dunia ini, Anda harus tahu bahwa ini bukan masalah sepele. Jika Anda tidak dapat memperbaikinya, Kaisar Ke tidak dapat menahan Anda. Qin Yichen perlahan-lahan meletakkan dagingnya. Sementara Lei Qiyu hanya berubah menjadi mulut naga dan langsung mengimpor dagingnya. Ledakan. Feng Jiuman langsung menghancurkan mangkuk anggur, dan sosok kokoh dari suku kota Feng Shui semuanya berdiri. Apakah kamu punya pendapat? Pada saat ini, Qin Yichen telah menemukan lebih dari 2.700 pembangkit tenaga listrik kota Feng Shui, dan saat dia bangun, aura ganas itu sepertinya menjadi musuh dari 10.000 klan. Namun, ketika Fan Wanyu ditegur dengan cara ini, apalagi umat manusia, itu membuatmu mundur. Fan Wanyu dikelilingi oleh kekuatan ilahi, yang berubah menjadi serangkaian bintang, dan bintang-bintang itu tampaknya memiliki misteri untuk berubah menjadi miniatur alam semesta. Namun, Yuan Zeming melihatnya di matanya, tetapi tiba-tiba berkata, Wan Yu, jangan bersemangat. Naga petir bawaan ini tidak mudah. Ini lebih dari sederhana meskipun Lei Qiyu belum bangun. Kilatan cahaya petir di sekitar telah mengejutkan pembangkit tenaga listrik semua kaisar, bertarung sendirian, tidak ada dari mereka yang menjadi lawan. Tapi Qin Yichen tampaknya penuh saat ini, dan dia perlahan cembukan sebelum berkata dengan santai. Tekan naga yang sebenarnya,
Ini bukan giliranmu, dan kamu tidak bisa menghentikannya. Apakah Anda dapat mempertahankan Lei Qiu Senior adalah masalah istana kaisar saya? Saya memanggil Anda semua, dan saya tidak berniat membunuh Anda sekaligus. Yah, setidaknya tidak sekarang. Tangkap semuanya. Kata-kata ini membuat wajah semua kaisar tiba-tiba berubah. Dan Jin Jiayu, yang seharusnya dipanggil oleh Qin Yichen untuk sepupunya, termasuk di antara mereka, memimpin banyak suku Ujin yang kuat. Pada saat ini, dia melihat pada bayangan tipis, matanya yang indah kagum. Meskipun saudara iparnya dulu kuat dan tak tertandingi, dia tidak pernah begitu mendominasi. Siapa yang ingin berada di Liklot Market untuk waktu yang lama? Sepertinya, seseorang berubah. Lebih seperti seorang raja Tao, daripada dewa bawaan yang kosong. Namun, saudara ipar saya bertemu dengan naga petir bawaan dan berani menariknya masuk, yang cukup berani. Saya tidak tahu apa yang kaisar-kaisar tahu bagaimana reaksinya. Pada saat yang sama, Yuan Zeming dan Fan Wanyu saling memandang, dan niat membunuh di mata mereka perlahan menghilang. Alasannya sangat sederhana. Sekarang setelah Anda memalingkan muka, tidak selalu pasti siapa yang akan hidup dan mati. Kami selalu ingin meninggalkan Liklot Market. Selama naga petir ini muncul, dia akan dihukum oleh seluruh dunia. Mengapa repot-repot sekarang? Fan Wanyu diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Naga petir bawaan ini lebih baik dari mereka. Tapi terus kenapa? Bisakah kamu melawan permaisuri dan permaisuri? Apakah itu lawan yang mulia? Bisakah kamu mengubah langit hari ini? Tanda seru. Hanya saja Fan Wanyu tidak tahu bahwa Lei Qiu dihidupkan kembali dengan menginjak nenek moyang kakaknya. Rasa dingin di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan Yuan Zeming menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membungkuk ke Qin Yichen. Jenderal Feng, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, dua pasangan bijak benar-benar menyelamatkanku kali ini. Zeming berterima kasih. Putri Wenxing juga sedang makan daging sapi. Tiba-tiba dia merasa ingin makan daging dengan suapan besar. Minum dengan suapan besar rasanya sangat enak. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, bagaimana kamu akan berterima kasih? Mulut Yuan Zeming bergerak-gerak, tapi dia tidak kesal. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, aku berhutang budi padamu. Jika suatu hari, saat kau bertemu denganku, hidupmu akan menjadi masalah hidup, dan Zeming akan membalas budi ini. Maka itu mewakili pertempuran antara pengadilan surgawi dan istana Kaisar Ke. Dan mata Yuan Zeming penuh gairah. Menurutnya, jika dia bertemu pasangan ini di masa depan, dia pasti akan menang.